Nah, menurut saya justru polisi, keluarga KC, pengacaranya pun berterima kasih dengan Bang Napo ini sendiri. Kemarin ada salah satu yang juga masuk tahanan. Kalau tradisi di penjara, Bang, kalau itu terkait dengan pelecehan seksual, kalau hal-hal yang amoral, itu pasti digebukin. Itu dah seluruh penjara udah bertahun-tahun itu terjadi. Boleh tanya, silakan aja tanya. Ini dunianya berbeda di dunia penjara ini. Nah, terkait yang dialami oleh KC, menurut saya justru untung ada Bang Napo menurut saya. Kalau nggak mungkin kalau dia mau dianiaya, pasti sudah mati dia, Pak. Pasti sudah mati dia di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat saudaraku ikhwan fillah, sahabat channel Ajnab Official ya, dimanapun antum sekalian berada, semoga tetap dilindungi dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku ikhwan fillah, mohon dukungan untuk dakwah channel Ajnab Official. Semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Jazakumullah khairan katsiro wa ahsana jaza kepada kalian semua yang telah mendukung dengan subscribe, like, dan share juga terhadap channel Ajnab ini. Baiklah sahabat saudaraku ikhwan fillah, masih dalam seputaran berita yang masih kini hot, masih kini viral ya, yakni tentang kejadian yang menimpa atau dialami oleh si Murtadin Kosman MKC. Intinya masih viral, masih ramai di dunia media sosial tentang simpang siur bagaimana si MKC dengan Irijen Napoleon ini ya. Sebagaimana yang telah kita ketahui dalam video sebelumnya tentang pemukulan atau tindakan dari seorang Bapak Irijen Napoleon terhadap si Kosman MKC ini ya, itu bukan tanpa sebab, melainkan sangat-sangat mempunyai sebab sekali, sebab yang rasional, masuk akal mengapa seorang Bapak Irijen Napoleon melakukan hal tersebut kepada si Kosman MKC. Nah, namun sahabat-sahabatku, sahabat channel Ajnab Official, dalam kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian ya, pembukaan rahasia dari seorang Bapak Anton, yang mana beliau ini pernah merasakan sel yang didampingi atau bersama dengan Bapak Irijen Napoleon ini. Beliau akan mengupas bagaimana tentang keseharian atau kepribadian dari seorang Bapak Irijen Napoleon ini, dan kita akan mendapat jawaban dari seorang Bapak Anton ini bagaimana tentang kejadian pula dengan si MKC, si Kosman ini yang dialami di dalam sel yang kini sekarang masih viral berita simpang siurnya. Baiklah sahabat saudaraku ikhwan fillah, mari kita dengarkan, simak terlebih dahulu sebelum kita melanjuti mengomentarinya. Silakan. Beliau seorang, menurut saya, ini menurut pendapat saya yang 7,5 bulan berinteraksi sama beliau, Bang Napo ini memang seorang jenderal tulen. Jadi setelah mereka masalah polisi yang militernya, jadi dia jiwa ketentaraan itu lebih kuat. Nah, yang harus, karena dia juga anak marinir, jadi saya banyak persamaan dengan Bang Napo ini, Bang Hersu. Perlu saya cerita sedikit. Saya kenal beliau itu kan tidak hanya di penjara, tidak di dalam tahanan. Saya ketika beliau bintang 1, saya kenal beliau sesamanya Kadif Hubinter. Kebetulan Kadif Hubinter itu satu angkatan sama saya di doktoral IPDN, Bang Saiful Malta namanya. Ketua 85, nah beliau sesnya. Nah, dan beliau juga banyak satu angkatan sama tingkat saya di Lemhanas. Jadi secara nama, secara profiling kita udah kenal. Nah, bertemunya di tahanan. Nah, di tahanan itu saya banyak cerita lah dari beliau, juga profiling beliau itu ternyata kan banyak kelebihan-kelebihan. Seperti secara polisi, karirnya di Reskrim dan di Densus 88 kan tidak sembarangan orang tuh bisa masuk Densus 88. Dialah orang pertama, polisi pertama menurut cerita beliau di Bang ya, yang dikirim bersama Pak Tito ke Amerika setelah Densus yang sekarang daerah Densus 88. Berarti secara ilmu Densus, anti teror segala macam dia jagonya. Beliau mbahnya ini kalau di kepolisian Indonesia. Terus beliau juga pernah menjadi Kapolres di Reskrim, dan keahlian beliau yang jarang dimiliki oleh polisi lain adalah kemampuan dalam berbahasa Inggris. Bahasa Inggris beliau itu di atas rata-rata nih Bang Enzo.
Nah, makanya nggak heran kita kalau beliau akhirnya menjadi Kadif Militer, karena ini berhubungan dengan polisi internasional. Nah, saya lihat karena beliau mungkin densus secara materi-materi pendidikan yang didapat lebih dari polisi-polisi yang biasa, dan ditambah dia lagi lama di sini, tentu karakter seorang polisi yang profesional ini melekat pada diri dia gitu. Ini terlihat dalam interaksi. Walaupun dia jenderal di Bang Hersu, di dalam itu dia nggak ada merasakan diri jenderal, harus dilain, enggak juga. Justru dia berinteraksi, nongkrong, merokok bareng-bareng, apapun kegiatan, dia juga ikut. Nah, beliau itu malah seperti sosok bapak bagi warga tahanan. Gitu. Bapak tempat mengadu kalau ada masalah. Nah, beliau juga rutin mengisikan talk show, pembinaan hukum. Nah, dia sangat objektif. Kalau kau salah, akui. Tapi kalau nggak salah, ini prosedur yang dan itu selalu beliau melakukan berbagi ilmu lah dengan para tahanan lain. Nah, tahanan ini kan masih agak praduga tak bersalah nih kalau yang di Mabes Barreskrim ini, Bang Hersu. Semua itu kan masih tahanan, masih proses peradilan jadi wajar. Iya, jadi dan Bang Napo pun sampai sekarang kan masih asas praduga tak bersalah. Beliau belum inkrah loh. Ini juga perlu diketahui, beliau belum inkrah, masih melakukan perlawanan di dalam proses kasasi di Mahkamah Agung. Iya, Mahkamah Agung. Nah, itu profiling mereka beliau. Nah, secara prestasi dia juga jago nembak, pernah jadi juara Kapolri Cup, ya. Kemampuan berbahasa ada saya bilang tadi, keliling dunia dia puas. Jadi walaupun dia di penjara segala macam, dan itu tidak menampakkan karakter yang seharusnya dia seorang jenderal harus begini, tidak. Dia berbaur dengan orang-orang kelas bawah pun dia berbaur. Duduk di lantai, dia juga duduk di lantai. Ada acara keagamaan juga beliau ikut. Nah, ini yang banyak bertanya kepada saya, Bang Putu agamanya apa gitu kan. Beliau Muslim, kita sering bareng sholat bersama gitu kan. Beliau Muslim gitu. Nah, sekarang lihat ketaatan beliau itu mungkin ya saya lihat. Dan beliau juga haji. Saya pernah nanya beliau, saya udah haji, kok nggak ditaruh? Itu urusan saya sama Allah. Tidak perlu ditaruh di depan nama. Itu beliau sendiri yang ngomong. Dia tuh haji tahun 2006. Haji tahun 2006. Dan juga anaknya juga ada yang jadi polisi sekarang. Itu sekilas tentang profiling seorang Napoleon Bonaparte. Ya baik sahabat, kita potong dulu segini. Itulah sedikit sekilas ya kesaksian atau pembeberan dari seorang Bapak Anton yang pernah beliau akui pernah berada dalam sel tahanan yang diawasi dampingi oleh Bapak Irjen Napoleoni selama kurang lebih 7 bulan ya beliau katakan. Dalam season 7 bulan itu beliau Bapak Anton ini didampingi atau bersama dengan Bapak Irjen Napoleoni. Ternyata secara kata yang kita bisa simpulkan dari video, dari beberan yang dibeberkan oleh Bapak Anton ini, ternyata Bapak Irjen Napoleon adalah orang yang berkepribadian bagus ya, seorang profesional, seorang yang muslim taat, dan juga yang menjadi perhatian dari seorang Bapak Irjen Napoleon ini ternyata Bapak Irjen Napoleon ini menurut Pak Anton dia adalah orang yang tegas. Kalau salah dia bilang salah, dan kalau benar ya benar, tanpa melihat dari mana siapapun orangnya. Dan juga sahabat saudaraku ikhwan fillah, menurut Bapak Anton ini, seorang Bapak Irjen Napoleon ini bisa dikatakan dia hanya membela yang hak ya, apalagi dia seorang muslim dengan melihat perkataan atau hujatan dari CMKC yang dilakukannya di dalam sel tahanan itu, yang mana setelah kita melihat dari video-video sebelumnya bahwa CMKC melakukan kembali ocehan hujatan terhadap agama Islam yang dikhususkan pada waktu kemarin itu. CMKC menuturkan tentang Nabi Muhammad SAW yang tidak patut dicontoh atau tidak patut dipercaya. Nauzubillah. Ya sahabat-sahabatku ikhwan fillah, dalam kesaksian si Bapak Anton ini yang singkat, kita mungkin bisa menyimpulkan dari sini bahwa Bapak Irjen Napoleon itu adalah orang yang hebat,
ternyata dia mempunyai sifat jiwa yang tegas ya. Nah, lalu sahabat, bagaimana ya menurut Bapak Anton ini? Apakah benar seorang Bapak Irjen Napoleon ini melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap si Kosman MKC ini? Bagaimana? Apakah Bapak Anton ini percaya kalau Bapak Irjen Napoleon ini melakukan pemukulan begitu saja, atau ada apa ya? Silakan. Iya, kalau mengenai apakah dia memukul, dia mau lumari kotoran, itu biar nanti di proses hukum yang berjalan, yang penyidik yang ikut ya Bang Hersuya, saya lihat itu. Tapi yang jelas, ya saya lihat kalau namanya dia Muslim, pasti kan istilah kita itu walau Islam KTP atau apa, kalau Islam agama yang diganggu itu sebenarnya hal yang wajar menurut saya. Nah, menurut saya justru polisi, keluarga KC, pengacaranya pun berterima kasih dengan Bang Napo ini. Karena apa? Saya tahu sendiri, kemarin ada salah satu yang juga masuk tahanan. Kalau tradisi di penjara, Bang, kalau itu terkait dengan pelecehan seksual, kalau hal-hal yang amoral, itu pasti digebukin. Itu dah seluruh penjara udah bertahun-tahun itu terjadi. Boleh tanya, silakan aja tanya. Ini dunianya berbeda di dunia penjara ini. Nah, terkait yang dialami oleh KC, menurut saya justru untung ada Bang Napo menurut saya. Kalau nggak mungkin kalau dia mau dianiaya, pasti sudah mati dia. Pasti sudah mati dia di dalam. Karena ya siapa yang rela agama Rasul kitabnya dihina-hina seperti itu? Tak ada yang rela, apapun agamanya, kecuali orang tak beragama. Ya kalau orang tak beragama, dia mungkin cuek aja. Baiklah sahabat, itulah jawaban dari seorang Bapak Anton yang pernah masuk berada dalam sel tahanan ya, kurang lebih 7 bulan, yang diawasi atau dijaga oleh Bapak Irjen Napoleon. Sahabat saudaraku ikhwan fillah, dalam kesempatan ini Bapak Anton membeberkan antara percaya dan tidak percaya ya. Kalaupun iya Bapak Irjen Napoleon ini melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap si MKC, si Kosman ini, emang yang sudah beredar ini bahwa adanya hujatan si MKC terhadap agama Islam, yakni terhadap Nabi Muhammad SAW. Ini juga meyakinkan Bapak Anton bahwa melihat Bapak Irjen Napoleon adalah seorang Muslim, bagaimana bisa diam kalau agamanya dihina? Malahan bagaimana kalau panutannya, yakni Nabi Muhammad SAW, yang dihujat, yang dihina? Ini menurut Bapak Anton. Jadi wajar sekali kalau si MKC ini, menurut Bapak Anton, adanya tindakan tegas dari seorang Bapak Irjen Napoleon. Pun demikian, dalam kesaksian atau pemikiran si Bapak Anton ini, seharusnya si MKC dan pihak keluarga atau dari pihak pengacara ya, kuasa hukum si MKC, seharusnya ini meminta maaf kepada Bapak Anton kalau ingin melaporkan. Tapi sahabat-sahabatku ikhwan fillah, ternyata kita kembali mendengar dan mendapati pelajaran bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan lalu ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel penjara, ternyata di situ ada hukum dari penghuni sel ya. Nah, dalam kesempatan itu si Bapak Anton malahan lebih menyebutkan bisa si MKC kalau tidak dihadang oleh Bapak Irjen Napoleon ini bisa hilang nyawa ya, tinggal nama mungkin. Ini harusnya bersyukur, malahan itu yang harusnya berterima kasih kepada Bapak Irjen Napoleon, karena hanya Bapak Irjen Napoleon yang turun tangan. Kalau tidak, mungkin seluruh sel tahanan yang ada di seluruh penghuni sel tahanan yang ada di situ bisa menghabisi si MKC Kosman karena hujatannya terhadap agama Islam. Nauzubillah semua nauzubillah. Ya itulah sahabat-saudaraku ikhwan fillah, kejadian yang begitu langsung viral ya, terus digoreng. Nauzubillah semua nauzubillah. Ini hanya provokator, ini hanya pemecah bangsa, pemecah agama, antar kerukunan umat beragama, kerukunan bangsa kita. Semoga dijauhkan dari orang-orang, dari misi-misi yang beginian ya. Ini hanya penghancur saja. Semoga bermanfaat. Marilah kita berpikir positif. Marilah kita teguhkan keyakinan kita, tetap beragamakan Islam. Terima kasih sahabat-sahabatku ikhwan fillah. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jazakumullah khairan katsiran wa ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.